Halo, selamat siang semua. Saya Pendeta Mulyadi Kaleb. Saat ini saya ada di kota Bandar Lampung, sebuah kota di Indonesia, sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Pulau Sumatera setelah Medan, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Nah, di sebelah kanan saya melihat Tugu Siger. Siger adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas dari daerah ini. Di kota Bandar Lampung terdapat beberapa pelabuhan. Salah satunya adalah Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Serengsem yang merupakan pelabuhan ekspor impor bagi Lampung dan juga merupakan pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Bandar Lampung merupakan kota besar yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera, yang otomatis merupakan gerbang masuk Sumatera dari Jawa melalui jalur darat. Ruas lintas Sumatera yang melewati kota ini dinamakan Jalan Soekarno-Hatta, berfungsi sebagai jalan lingkar luar kota, dan sekarang sudah ada juga jalan tol Trans Sumatera. Sejak 9 Maret 2019, jalan tol Bakahuni Bandar Lampung Terbanggi Besar telah beroperasi penuh sepanjang 140 km. Tidak terlalu banyaknya SPBU di sepanjang jalur Bandar Lampung Pelabuhan Bakahuni mengharuskan saya mengisi bahan bakar di SPBU terdekat. Setelah mengisi bahan bakar, saya melanjutkan perjalanan. Jalan yang saya lalui ini adalah jalan raya lintas barat. Namun hati-hati bila melalui jalur ini di malam hari, karena di beberapa bagian ruas jalan yang menghubungkan antara Bengkulu dan Lampung rawan kejahatan serta longsor bila hujan, dan juga sering diketemukan berbagai binatang liar. Pada pukul 14, saya tiba di ujung selatan dari Jalan Raya Lintas Sumatera, tepatnya di Pelabuhan Bakahuni yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa via perhubungan laut. Ratusan trip feri penyeberangan dengan 24 buah kapal feri dari beberapa operator berlayar mengarungi Selat Sunda tiap harinya yang menghubungkan Bakahuni dengan Merak di Provinsi Banten, Pulau Jawa. Setelah 120 menit perjalanan dari Pelabuhan Bakahuni, sampailah saya di Pelabuhan Merak, sebuah pelabuhan penyeberangan di Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Sunda dan Gunung Krakatau. Saya harus segera bersiap agar tidak terjadi antrian panjang saat kendaraan sebentar lagi akan turun dari feri. Jalur turun untuk penumpang dan kendaraan dipisah agar tidak terjadi penumpukan dan keselamatan bagi para penumpang.
Cilegon, lanjut ke Serang, lanjut lagi ke BSD, lanjut lagi ke Parung. Tujuan kita malam ini tepat Bogor, besok pagi kita balik ke Bandung. See you. Oke, sore hari saya tiba di Provinsi Banten yang dahulu dikenal dengan nama Bantam, yang merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Tanpa terasa, sore hari bersamaan dengan pulangnya para pekerja PT Krakatau Steel, sebuah nyanyian dari pengamen jalanan mengawali perjalanan saya di Pulau Jawa. Sore hari saya tiba di kota Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten. Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi kota Cilegon adalah kota baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Pukul 22.30 saya tiba di Parung Bogor. Setelah melalui perjalanan yang panjang di sepanjang jalan Serang yang tidak mudah, saatnya saya bermalam memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Oke, selamat pagi semua. Saat ini saya ada di Kemang, Kabupaten Bogor. Pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Bandung. Perjalanan menuju Kota Bandung, menuju Kota Bogor diawali dari Parung ini. Sebagai info, Parung adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor. Di Parung juga terdapat berbagai objek wisata yang terkenal loh, yaitu Taman Pemandian Air Panas Tirta Sanita Gunung Kapur dan Batu Tapak yang merupakan fosil sejarah di daerah Cidokom. Saya sudah tiba di Kota Bogor, kota yang diyakini sebagai ibu kota dari Pajajaran dan menjadi pusat pemerintahan dari Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada 3 Juni 1482. Nah, hari penobatannya ini diresmikan sebagai hari jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada tahun 1973 dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini. Dari jauh kita sudah dapat melihat wilayah puncak, wilayah yang terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Daerah ini terkenal sebagai daerah wisata pegunungan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wilayah puncak dikenal sebagai tempat peristirahatan penduduk Jakarta karena kesejukan dan keindahan alamnya, serta merupakan daerah perkebunan teh yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang saat ini merupakan perkebunan teh milik PT
Perkebunan Nusantara 8, Gunung Mas. Dari jauh saya melihat batas wilayah Cianjur. Saat saya melihat batas wilayah Cianjur tersebut, saya jadi ingat sejarah kota Cianjur di saat Raden Jayasarsana, putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga, keturunan Sunan Talaga, dengan membawa 100 cacah atau 100 rakyat, ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub-nagari menjadi ibu nagari, tempat pemukiman rakyat. Jayasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680, sub-nagari tempat Raden Jayasasana disebut Cianjur atau Cisanjur atau Cianjur. Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Lahan-lahan pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengairan tanaman pertanian. Sungai terpanjang di Cianjur adalah Sungai Cibuni yang bermuara di Samudra Hindia. Perjalanan saya sedikit terhambat dikarenakan ada penebangan pohon yang sudah tua di sepanjang jalan Cianjur menuju Raja Mandala. Menjelang tengah hari, tibalah saya di Jembatan Raja Mandala. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Citarum dan menjadi penghubung Bandung dan Cianjur. Jembatan Raja Mandala pernah menjadi jembatan tol paling awal yang dibangun di negeri ini. Dengan panjang sekitar 1-2 km, jalan bebas hambatan tersebut menjadi urat nadi ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat di Barat Priangan saat itu. Kehadirannya terkait pula dengan ruas Jalan Lama Citarum yang merupakan bagian dari De Grote Poso. Saat ini saya memasuki kawasan Tebing Citatah di kawasan Citatah, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di 5 km Padalarang. Citatah pernah menjadi bahan perbincangan di berbagai media lokal dan nasional setelah kelompok riset Cekungan Bandung melakukan kajian terhadap kawasan ini. Sebagian penemuan tersebut yang fenomenal adalah ditemukannya situs purba di Gua Pawon pada 9 Desember 2000, yang untuk pertama kalinya di Gua Pawon, Pasir Pawon,
Kars Citatah antara lain alat-alat purbakala berupa alat-alat batu dan tulang, gerabah, sisa tulang, dan gigi binatang. Dengan morfologi kawasan yang berbukit dan terbentuk sebagian besar dari kapur, sehingga Citatah terlihat berbeda dengan bukit-bukit pada umumnya. Citatah adalah daerah pertambangan kapur yang sangat produktif. Pertambangan ini sudah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19 dan terus berlangsung hingga saat ini. Dan siang hari ini perjalanan saya sudah sampai di Padalarang, dan kota Bandung hanya 1 jam perjalanan di depan. Saatnya saya mencari tempat beristirahat untuk makan siang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini dari Lampung menuju Bandung. God bless. Kita berjumpa lagi di perjalanan berikutnya.